أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: واعتقد على طريق الجملة أنه ما من كوكب من الكواكب إلا ولله تعالى حكم كثيرة في خلقه، ثم في مقداره، ثم في شكله، ثم في لونه، ثم في وضعه من السماء. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan wa'taqid ala tariqil jumlah, dan yakinkanlah atas jalan keseluruhan, annahu ma min kawkibin minal kawakib illa walillahi ta'ala hikamun katsirah fi khalqihi, bahwasanya tidak ada daripada bintang-bintang melainkan bagi Allah Ta'ala itu terdapat hikmah yang teramat sangat banyak di dalam penciptaannya. Tsumma fi miqdarihi, kemudian pada kadar banyaknya itu bintang. Tsumma fi syaklihi, dan pada besar bentuknya itu bintang. Tsumma fi launihi, kemudian pada warnanya yang bermacam-macam. Allah ciptakan bahwasanya bintang itu teramat sangat banyak, dan tiap-tiap bintang itu ada hikmah yang terkandung pada penciptaannya. Kemudian Allah menciptakan bintang itu pada kadar yang sangat banyak dan bentuk yang bermacam-macam. Jangan kita mengira bintang itu cuma satu bentuk, tetapi bentuk yang bermacam-macam. Kemudian ujar Imam Ghazali, Allah ciptakan bintang itu di dalam warna yang bermacam-macam, bukan cuma satu warna, tapi warna yang bermacam-macam. Kemudian ujar Imam Ghazali, bi waqihi minas sama, di dalam meletakkan bintang daripada atas langit sana. Kemudian pada letak tempatnya bintang daripada langit, yang bintang itu sangat besar dan Allah letakkan di atas langit sana. Wa qurbihi min wastis sama, dan hampirnya bintang itu daripada pertengahan langit. Nah, itu dari Imam Ghazali kita yakinakan secara jumlah, secara keseluruhan. Yakin kita memang itulah keadaannya, penciptaan yang Allah yang teramat sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Wa bu'dihi, dan jauhnya, wa qurbihi, dan dekatnya, minal kawakib, daripada bintang-bintang yang lain. Berapa jauh dan dekatnya antara bintang pertama, bintang yang kedua, itu sudah diatur oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Allati bijambihi, yang bintang-bintang itu berada di sampingnya. Wa bu'dihi, dan jauhnya. Nah, itu Tuhan sudah mengatur. Ini bintangnya yang paling halus, ini bintangnya yang paling gonal. Berapa jarak antara bintang ke bintang, sementara bintang itu lebih besar daripada bumi kita ini. Lalu kita pikirkan, ujar Imam Ghazali, kayak apa besarnya itu langit
sementara satu bintang itu mencapai besarnya seperti bumi. Maka oleh sebab itu ujar Imam Ghazali, kita tafakur ke atas langit ini tafakur yang terakhir. Penghabisan data paling beberapa kali menghabis lagi selesai masalah tafakur. Insyaallah disambung masalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Satu benda yang ada di atas langit itu mampu mengimbangi seluruh yang ada di dalam bumi kita ini. Artinya betapa hebat dan besarnya itu langit. Wa qis ala dzalika ma dzakarnahu min a'dha'i badanika, dan kiaslah oleh engkau atas yang demikian sesuatu yang kami sebutkan akannya daripada anggota badan engkau. Idma min juz'in illa wa fihi hikmatun, karena tidak ada daripada juz'u badan kita melainkan pada juz'u anggota badan kita itu terdapat hikmah yang Allah letakkan. Jadi ujar Imam Ghazali, sebelum kita memikirkan ke atas sana, kita pikirkan dulu awak kita. Karena tidak ada satu juz'u anggota tubuh kita melainkan pada satu juz'u itu ada hikmah, ada manfaat yang Allah letakkan. Bal hikamun katsirah, bahkan ujar Imam Ghazali sangat banyak hikmah-hikmah yang terdapat. Sehalai bulu pada tubuh kita terdapat hikmahnya. Kalau bang misalnya sehalai bulu kita nih, bulu rambut kita misalnya lawan rambut yang lainnya itu sama, ada satu halai pada bulu rambut pada tubuh kita itu ada terdapat hikmahnya yang berbeda-beda. Nah, luar biasa. Jadi ujar Imam Ghazali, kiaslah, carilah perbandingan tentang diri engkau. Artinya kayak apa hebatnya penciptaan tubuh kita ini, nah lebih hebat lagi penciptaan Allah terhadap langit yang di atas sana. Padahal awak kita ini sangat halus, sangat kecil, tapi sangat banyak mengandung hikmah. Nang itu pun kita kada sanggup menelusuri keseluruhan daripada kehebatan penciptaan Allah terhadap badan kita. Hanya awak kita yang halus, apalagi langit nang di atas sana. Wa amrus sama'i a'zam, dan perkara masalah urusan langit itu ujar Imam Ghazali sangat besar daripada urusan awak kita ini. Jadi artinya tafakur ke atas sana itu sangat luar biasa, sangat sulit. Makanya kita kada tahu kayak apa genalnya bulan. Kada tahu kita mentafakurakan ke sana karena kita memang kada sampai ke sana. Berbeda dengan orang-orang yang diberi oleh Allah mata hati yang tajam sehingga mereka itu melihat kayak apa genalnya matahari, kayak apa genalnya bulan, dan bahkan mereka kau membandingkan antara matahari dan bulan karena mereka melihat. Namun kita kayak biasa, kayak matahari itu halus matahari, apalagi bintang. Cuma saking jauhnya letaknya lalu bina kaya halus, padahal sangat besar. Balla nisbata li'alamil ardi ila alamis sama, bahkan tiada bandingan bagi alam bumi dengan alam langit. Kalau ada bandingannya, ganalnya langit itu kada kawan dibanding-bandingkan lawan ganalnya bumi. Artinya apa? Halus benar bumi kita ini. Seandainya bumi kita ini diangkat, diangkat ke atas langit, itu kayak samud ya bumi kita halusnya. Jadi seakan-akan kada kelihatan, seakan-akan kada kawan dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena halus benar. Seakan-akan kadeda. Karena bahasa kitanya bumi kita ini la nisbata li alamil ardi ila alamis sama.
Bahkan tiada bandingan bagi alam bumi dengan alam langit. Pada kalau dibanding-bandingkan, la fi kibrin jismin, tiada sama bandingan baik bentuk besarnya, apalagi besarnya, wala fi kasrati ma'anihi, dan tiada bandingan pada banyak makna-makna yang terkandung di dalamnya, maksud-maksud makna-makna yang terkandung. Wa qis at-tafawut alladzi bainahuma fi kasratil ma'ani, dan bandingkanlah perbedaan di antara keduanya tentang banyak makna-maknanya. Bima bainahuma min at-tafawuti fi kibril ardi, dengan sesuatu di antara keduanya daripada perbedaan tentang besarnya bumi. Fa anta ta'rifu min kibril ardi, maka engkau akan mengenal dari besarnya itu bumi. Wattisai aqrabiha, dan luasnya ujung-ujungnya, dan luasnya tepi-tepinya. Jadi ujar Imam Ghazali, carilah perbandingan langit dan bumi. Nah sekarang kita hendak mengetahui kayak apa luasnya langit, kayak apa luasnya bumi. Sampai sekarang mungkin kada kabar berapa luasnya bumi atau berapa luas sampai sisi bumi. Jadi ujar Imam Ghazali, luasnya bumi itu, nah tepi-tepinya bumi itu kita kada tahu, kita kada tahu menjelajahi. Nah sekarang ujar Sidin cari perbandingan, bagaimana kita hendak mencari luasnya itu langit. Artinya bumi kita ini seluas ini, apalagi itu langit. Maka engkau akan kenal daripada besarnya bumi. Artinya bumi kita ini besar, cuma kita kada tahu mencari ujung daripada bumi. Nah sekarang kita akan mengetahui ujar Imam Ghazali kayak apa luasnya itu langit. Artinya sangat luas dan kita ada mampu untuk mengetahuinya. Annahu la yaqdiru adamiin ala ayyudrikaha, bahwasanya manusia tidak akan mampu mengetahuinya, memperdapatinya. Wa yaduru bi janawabiha, dan tiada mampu mengelilingi dengan sudut-sudutnya, apalagi tepi-tepi dan sudut-sudutnya langit. Nah, itu pasti sudah pasti kata kawan. Waqad ittafaqan nadhirun ala anna syamsa mislal ardi mi'atan wa naifan wa sittin mahratan, dan telah sependapat orang-orang nang ahli kasyaf, bukan orang nang mata hati terbuka, cangang ke atas melihat matahari itu kayak bagonalnya. Nah mereka sepakat bahwasanya matahari itu dibanding dengan bumi 160 kali lipat. Nah ini orang-orang nazirun, orang-orang yang memandang. Dan ada lagi pandangan mereka yang lebih kuat daripada itu. Ujar mereka mengatakan 170 kali lipat benarnya daripada bumi. Ada lagi yang hebat, pandangan matanya lebih tajam. Ujar bubuhannya 200 kali lipat bonalnya itu matahari. 200 kali bumi hanya sama lawan matahari, atau 170 kali bumi hanya sama dengan matahari. Bayangkan biar hanya satu matahari gonal itu sudah, apalagi benda-benda keseluruhan yang ada di langit. Nah sekarang nang menjadi pemikiran ulun nih, kalau matahari sebesar itu, kalau bulan sebesar itu, dan bintang itu sebesar itu, kayak apa langitnya? Nah itu nang pertanyaan nang hendak bener ada nang menjawabkan kayak apa gonalnya itu langit. Sementara antara bintang ke bintang itu ada jarak, mungkin 100 pal jaraknya, hanya Allah yang mengetahui.
kada kawa paraknya panas. Diulahakan Tuhan jaraknya nang gonal, nang tagonal berapa jaraknya, nang tahalus berapa jaraknya, sampai nang paling halus bintang berapa jaraknya, sampai bintang nang paling gonal berapa jaraknya. Lapung kita mengira kalau bintang itu sama-sama aja, panggenanya binanya dilihat, cuma ada rajin yang binanya rajin tagonal. Nah, ada bintang rajin kadang-kadang sebiji dua biji, kadang-kadang ada kelihatan kita rancak rajin melihat malam-malam tuh jam 3 misalnya bangun lihat ke atas langit, nah itu ada bintang-bintang yang bercahaya yang bina nyarak cahayanya, itu mungkin bintang yang besar. Nah, cuma kebanyakannya yang bina kira-kira halus-halus. Wa fil akhbari ma yadullu ala azmiha, dan di dalam hadis-hadis sesuatu yang menunjukkan besarnya itu matahari. Summal kawakibul lati taraha, kemudian bintang yang kamu lihat di malam hari. Asgharuha mislul ardi samani marra, dan halusnya, dan yang paling halusnya itu bintang dibandingkan dengan bumi 7 kali lipat. Allahu Akbar. Bintang yang paling halus 7 kali gananya bumi kita hanya sama 7 kali bumi, itu bintang yang paling halus. Allahu Akbar. Sementara bintang di atas itu kada kawa dihitungi, hanya Allah yang mengetahui. Jumlah bintang yang ada di atas langit itu kada kawa diketahui, hanya Allah yang mengetahui banyaknya. Kada kawa dihitung berapa jumlahnya. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka itu apabila kada kawa dihitung, hanya Allah yang mengetahui. Nah kayak air laut, berapa titik air laut itu jumlahnya sealam dunia ini, berarti Tuhan aja yang tahu. Kita kada kawa menghitungi. Wa akbaruha yansahi ila qaribin min mi'atin wa 20 marratan mislal ardi, dan yang paling besar bintang yang di atas sana itu sampai mendekati mencapai 120 kali lipat daripada bumi. Allahu Akbar. 120 kali. Bumi kita ini nagonanya hanya sama dengan satu bintang yang paling besar di atas langit sana. Satu bintang aja. Nah maka oleh sebab itu jadi Imam Ghazali kita angkat tangan sudah, angkat tangan di sini masalah langit ini luar biasa masalah langit. Nah, jadi bulat aja sudah, bulat kita berkeyakinan Allah itu teramat sangat luar biasa. Allah itu patut, sangat patut kita 5 kali sehari sembahyang, sangat patut. Nah seperti itu luar biasa kebesarannya. Lamun ada orang tuh pada sembahyang kada kenal dasar bujur, kada kenal dengan Allah, dasar bujur kada kenal. Atau orang itu sembahyang sehari 2 kali aja, nang 3-nya bulir, nah, dasar bujur kada kenal tadipang dengan kebesaran Tuhan. Lamunnya orang kenal dengan kebesaran Tuhan, lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nyaman beribadah. Pada kalau dibanding-bandingkan tadi bang saja. Jadi semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin bercahaya hati. Semakin kenal, semakin bercahaya hati. Wa bihadza ta'rifu irtifa'aha wa bu'daha, dan dengan ini kamu mengetahui tingginya matahari dan jauhnya. Nah, oleh sebab itu jadi kita sudah tahu kayak apa tingginya itu matahari. Artinya besarnya matahari itu kayak apa tingginya. Umumnya halus kan kada kawaran deh mantap. Wa bu'duha, dan jauhnya. Jadi matahari itu sangat jauh. Kenapa jadi jauh?
lamunnya kada jauh kayak penyemandak gonal bener bendanya. Lalu Allah ciptakan matahari itu sesuatu yang sangat jauh diletakkan oleh Allah. Ada yang mengatakannya kayak bulan itu berada di langit yang keempat. Berarti gaib artinya gaib tuh. Saking jauhnya Allah menciptakan meletakkan. Idlil mu'bil sarat tara sigharan, karena sebab jauhnya jadilah dia engkau lihat halus kecil. Jadi benda-benda yang ada di atas langit itu karena jauhnya lalu kita lihat halus padahal sangat besar. Walidzalika asyarallahu ta'ala ila bu'diha, dan karena itulah Allah mengisyaratkan ila bu'diha kepada jauhnya, jauh pada kejatuhan. Wa qala ta'ala rafa'a samkaha fasawwaha, dia Allah meninggikan bangunannya langit lalu menyempurnakannya. Langit itu ditinggikan oleh Allah supaya jauh daripada bumi, lalu Allah mudah dan nyaman menandang benda-benda yang besar di atas sana. Lamunnya rendah sanggup kata kawah hidup kita di dalam dunia ini. Wabil akbar. Nah, jadi sekarang yang ada di dalam pikiran kita tidak lain adalah begitu hebat dan besarnya ciptaan-ciptaan Allah. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah ciptaan Allah begitu hebat, kayak apa orang menciptakan? Nah, itu aja sudah. Ciptaan Allah Ta'ala itu luar biasa hebatnya. Orang yang menciptakan kayak apa? Nah, lalu kalau kita pikirkan Allahnya itu kalau kita pikirkan, sementara menciptakan ciptaannya aja sebagiannya kita kadang-kala memikirkan. Nah, jadi nang disuruh itu kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, nang kita sanggup memikirkannya. Kita sanggup memikirkan. Awak kita tiap hari kita merasa-rasa nih dicampur angin, awak lalu dingin, kadang-kadang panas. Ada orangnya nang mau ubah. Kita rasa-rasakan itu, dirasakan. Kalau menang memikirkan ke atas sana, nah itu bagi orang-orang yang diberi Allah Ta'ala kekuatan iman yang kuat. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala Ismail bin Muhammad Al-Hadrami, annahu qasada Madinah Zabid. Keramat beliau bahwa beliau bermaksud menuju ke kota Zabid. Ismail bin Muhammad Sidin berniat di hati hendak ke kota Zabid. Pulang Sidin. Faqarabatis syamsu al-ghuruba wa huwa ba'idun minal Madinah, dan matahari hampir tenggelam dan beliau masih jauh daripada kota. Ismail bin Muhammad Sidin tulang ke kota Zabid. Belum sampai lagi ke kota situ, jauh lagi. Sekalinya matahari hendak tenggelam sudah. Lihat di Sidin matahari hendak tenggelam sudah. Perjalanan masih jauh lagi daripada kota Zabid. Wa khasyiya an tughlaqal abwab, dan beliau khawatir pintu-pintu tertutup. Sidin khawatir apabila tinggalan matahari, pintu gerbang kota ditutup. Apabila ditutup pada kawan masuk. Wa asyara ila syamsi, lalu Sidin mengisyarat lawan matahari. Jadi mengisyaratnya artinya lah ada pandir, matahari berdiam bang, atau matahari jangan beredar dahulu, jangan tenggelam dahulu. Isyaratnya kayak apa sih? Ini isyarat takdirlah. An-taqifa, bahwasanya berhenti matahari. Bahwa kafat
hatta balagha subuh. Maka matahari tadi berhenti sehingga Sidin sampai ke kota Zabir. Nah, ini karamat Ismail bin Muhammad. Sidin diberi Tuhan karamat mampu menahan matahari. Itu karamat benar. Siapa nak kau menahan matahari? Kadeda yang kau menahan matahari ada, yaitu orang yang berisi karamat. Hanya kayak itu kata-katanya. Kadeda yang orang kawatar abang manusia burung banyak ada, yaitu orang yang berisi karamat. Fi yaumin annahu baka bukaan syadidan wa dhahika ba'da dzalika. Pada satu hari Ismail bin Muhammad al-Hadrami ini Sidin menangis dengan tangisan yang bersangatan. Satu hari Sidin nih karamat Sidin lah, Sidin menangis menggerong kayak kata-kata. Sebabnya Sidin yaitu Sidin lalu di tempat kubur. Kemudian beliau sesudah itu juga menangis tadi tertawa pulang. Lalu dikubur menangis Sidin. Menangisnya kayak anak-anak menggerong tadi Pak. Tontong menangis kada lawas tertawa Sidin pulang. Nah, anak Allah bina membingungan nih. Lalu ada yang bertakun fasa'alahu ba'du man 'indahu 'an dzalik. Maka menanyakan akan beliau oleh sebagian orang-orang yang ada di sisi Sidin dari yang demikian itu. Nah, memang orang-orang yang hebat ini kebanyakannya orang-orang yang hebat ini ada kawan dihigat. Kadangkah itu nang katanya betapun kayak Nabi kita tuh kalau banyak Abi Hurairah itu nang banyak meriwayatkan hadis Nabi, banyak betapun lawan Nabi tentang masalah sehingga alim benar tentang hadis Nabi, sahih hadisnya langsung lawan Nabi. Ada beberapa lagi. Faqala ulun nak betapun lawan pian tadi pun lihat, pian menangis menggerong luar biasa. Nah, wah ini pian tertawa pulang gelap. Kenapa jadi pian kayak itu? Lalu ujar Sidin faqala ushifa li an hali haula'i. Maka beliau menjawab, ujar Sidin dibuka akan nyaman karulah dibuka akan bagiku keadaan mereka yang berada di dalam kubur. Dibuka akan luar biasa. Kita membuka tangali sedikit rumah berkunci, kita membuka kuncinya hilang, salah mencari toko dulu, jatuh latui jatuh. Tapi namun dibuka akan terbuka langsung masuk aja lagi. Selama membuka ini yang sulit. Karena bisa nomor jauh adalah selama membuka seorang hanya kawin enam bini 5 lapis selawar, itu bisa lojong itu. Oh benar membuka laki dulu. Waraituhum yu'adzabun jasidin, maka aku melihat akan mereka disiksa akan mereka. Nah itu rupanya namanya Bapak Sidin tadi menangis luar biasa karena melihat dibuka akan Tuhan orang yang di dalam kubur ini disiksa. Kayak apa sakitnya keadaan orang yang dikubur ini disiksa. Jangannya kita nila dibuka akan Tuhan berjalan ke belakang masjid itu nah banyak kuburan lah. Lihat di masing-masing kuburan ada yang disiksa misalnya, ada yang dapat nikmat. Lalu rajin beribadah membuka akan Tuhan. Dibuka akan. Jadi apabila orang itu sudah dibuka akan oleh Allah, kada berlebihan lagi ibadah sudah. Dikurasnya hati dikurasnya sehabis-habisnya untuk selalu ingat kepada Allah. Nah itu orang yang sudah dibuka akan tadi melihat keadaan orang yang disiksa kayak apa sakitnya. Lamun hadis Nabi itu masih kisah-kisah cerita-cerita.
Kebanyakannya ada yang kada menyentuh, ada yang menyentuh. Tapi kalau sudah melihat, itu luar biasa sudah melihat orang ini. Melihat pulang orang yang dapat nikmat dalam kubur. Lalu ujar siin fasyufi'at fihim. Lalu mereka diberi syafaat, diberi pertolongan. Lalu beliau tertawa. Itu sebabnya sedih. Melihat orang di dalam kubur disiksa luar biasa. Lalu diberi syafaat, diberi pertolongan. Lalu nan disiksa tadi, ampih disiksa. Lalu si cinta tawa. Apabila ampih disiksa, apa maksudnya? Berarti diberi kenikmatan oleh Allah. Nah jadi, ya nang kayak kita rajinlah mahaul, bersedekah. Nah itu bisa mengangkat azab orang yang di dalam kubur. Jadi misalnya kita diisi pahala misalnya 100, datang pahala menambah 120, datang pulang 130, akhirnya sampai 1000. Nah lalu ditimbang oleh Tuhan dosanya misalnya 900. Nah, berarti kan banyak pahalanya nih. Nah lalu diberi syafaat orang tadi sehingga dilepaskan oleh Allah daripada siksa kubur. Nah, ya kita rajin tuh mahaul, rajin bersedekah, menyembah supaya orang-orang yang di dalam kubur itu mendapat syafaat, mendapat pertolongan supaya dibebaskan daripada siksa kubur. Jadi kada rugi nang kita rajin tuh lah berzikir, rajin bayar 300 gasan arwah-arwah yang sudah meninggal dahulu disedekahi 70.000 zikir. Kayak apa benarnya pahalanya? Nah sebagai penebus daripada siksa di dalam kubur tadi. Nah jadi orang yang masuk ke dalam kubur disiksa cuma dapat syafaat, lalu inya ampih disiksa. Nah sekarang mendapat nikmat sekedar pahala yang didapatnya. Jadi sekedar apa kita ini punya pahala, sekedar itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sekedar itu. Sekedar kita itu ulihan 2 kurungan betanam, sekedar itulah gaji yang diberikan oleh orang yang mau upah. Orang ini mau upah misalnya 2 kurungan, upahnya 50, 2 kurungan 100.000. Jarang-jarang sidin menjulung 1 juta. Ya kalau lah jarang benar, biar ulihan 2 kurungan 1 juta upahnya. Paling 110 misalnya menambahi. Nah apalagi Tuhan kita. Jadi Allah itu orang yang lebih adil daripada segala yang adil. Al-adlu, adil. Seapa ulihan kita, seitu balasan Allah. Maka oleh sebab itu ujar Nabi kita, dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bertanam ibadah nanti gasan di negeri akhirat. Jadi kita nambah ibadah ini supaya menambah kasugihan di negeri akhirat. Hari ini kita bersedekah, disimpan Tuhan kekayaan di negeri akhirat. Hari ini berzikir 1000, disimpan Tuhan di sana kekayaan pahala kita tadi. Nah karena sesudah mati hanya kita diserahkan oleh Allah Ta'ala kekayaan. Jadi kekayaan yang sebujur-bujurnya yaitu amal ibadah yang kita laksanakan di dalam dunia yang nantinya dibalas Tuhan di negeri akhirat. Jadi menghendak sugih benar di sana tergantung kita aja lagi. Menghendak kada sugih tergantung kita juga. Kada ngalih. Lamun di dunia ini kan ngalih hendak sugih. Ada orang yang saing benar, cuma inya ditentukan Tuhan. Ada sugih kada kawa sugih juga. Ada juga yang kada saing dapat intan inya sugih berlanjut. Ada juga, cuma kebanyakannya orang yang saing berdagang misalnya, saing berdagang kebanyakannya memang sugih.
Lihat di orang-orang yang sugi-sugi itu. Ulun kata orang juga tahun di negara itu. Kayak kisahnya biar nih sahabat sugi. Jasidin makan iwak karing tuh. Makan iwak wadi tuh jasidin. Mengumpulkan duit dulu hendak sugi. Nah, jadi perjuangannya memang tuh orang hendak sugi itu benar perjuangannya. Kebanyakannya memang sugi. Ada juga kada sugi, jarang. Orang nang pangoler bang. Nah orang nang pangoler tuh cari aja biar 1.000 seikung amun ada nang sugi bekajut jarang ada. Bangun jam 8, bangunnya jam 8 sudah. Orang pulang perusahaan tuh bisa tuh orang pulangkan seminggu diambil orang di mana datang sugi. Kecuali bangun guring kesipak intan jarang juga itu terjadi. Nah jadi dibanding-bandingkan di negeri akhirat, nah seperti itu juga siapa yang saing di dalam dunia beribadah kebanyakannya di sana sugi. Ada juga yang kada sugi jarang ngalih mencari orang yang ibadahnya kuat luar biasa kada sugi di akhirat ada aja cuma jarang jangan dipegang putus asa bener aja kayaknya. Apa aja betul-betul beribadah kada tentu juga surga neraka. Nah ini bisa putus asa akhirnya. Putus asa merusak ketauhidan. Kita jangan ke arah situ. Kita cari nang kebiasaannya karena Allah sudah menjadikan kehidupan kita ini menurut kebiasaan. Apabila makan kenyang, apabila minum api haus. Itu kebiasaan sudah. Cuma kita berisi keyakinan bisa aja orang makan kada kenyang, bisa aja orang minum kada ampi haus, bisa. Cuma jarang keyakinan kita bisa, cuma jarang terjadi. Orang yang ahli ibadah bisa aja masuk neraka, bisa menentukan puasa, tapi jarang itu terjadi. Ya ulun bisa aja wali itu masuk neraka, bisa. Terjadi hari kiamat tiba Tuhan ke dalam neraka. Soalnya nerakanya nampak aja. Tapi Tuhan kada berdusta. Bisa aja wali itu masuk ke dalam neraka, cuma nerakanya nampak aja. Kenapa? Ma'rifah nang di dalam hati itu cahayanya lebih besar, lebih panas daripada neraka, sehingga nerakanya nampak aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga Allah pelihara keimanan dan keyakinan kita sampai mati. Amin amin ya rabbal alamin. Berkah keagungan dan keramat daripada Ismail bin Muhammad al-Hadrami. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina